cara mengelola keuangan supaya tidak mudah kandas di akhir bulan. Wow. Siapa yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di momslila.id. Halo teman-teman, kita di video pertama ini mau sharing nih tentang keuangan ya Teh. Jadi kita mau bahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan supaya tidak mudah kandas di akhir bulan. Wow. Siapa yuk? Ya Siapa habis nih di akhir bulan. Iya, supaya katanya gajinya berapa? 3 koma atau 2 koma. Ya di tanggal 2 udah koma. Nah, itu gimana caranya biar nggak gitu ya guys, gitu kan. Ya kita juga berpengalaman sih sebenarnya pernah. Gak apa-apa, berproses ya Teh, insya Allah kita bisa lebih better lagi. Nah, gimana nih, kita pengen bertanya sama Teh Silva gitu kan. Dan alhamdulillah kan Teh Silva ini bekerja di keuangan ya Teh, di akuntansi ya Teh. Di akuntansi kan, jadi beliau akan share gitu berdasarkan yang Teh Silva tahu nih gitu kan. Kita bertanya tentang keuangan. Teh Silva, aku pengen tanya dong, gimana ya cara mengelola keuangan supaya kita tuh ya nggak kandas, cepet kandas di akhir bulan gitu. Apa aja sih yang harus di-planningkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sharing ya apa yang sudah saya alami gitu. Memang sih terkait gaji kandas di akhir bulan, jangankan di akhir bulan, di awal bulan, bahkan di tengah-tengah tadi sudah koma ya, emang benar. Karena kenapa sih bisa koma gitu ya? Koma atau udah habis di tengah bulan, seringnya yang terjadi itu kalap ya. Apalagi sekarang marketplace tuh banyak banget 12 diskon, 11 setiap bulan itu ada itu ya, ada diskon dan gitu. Apalagi buat ibu-ibu di rumah ya yang mungkin kalau lagi nyari lihat tuh scroll belanja Karena pastinya EPI depresi kayaknya, kadang nggak sadar. kalau habis aja tiba-tiba nih udah tinggal minus sekian. Oke, ya itulah. Itu ujian bagi mama yang pengen. Iya benar. Ya, nah apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya untuk menanggulangi masalah tersebut? Ya, yang pertama membuat anggaran. Apa sih itu anggaran? Kalau bahasa Inggrisnya anggaran, budgeting ya. Gitu. Karena orang Sunda apa tuh ya? Ya, anggaran. Nah, anggaran apa saja yang perlu kita siapkan? Biasanya yang besarnya itu kalau muslim gitu ya, muslim baiknya gitu benarnya ketika menganggarkan uang itu pertama kali adalah gaji suami dulu deh Teh ya. Ya, kan kita dapat uang gaji nih dari suami. Nah, yang pertama dikeluarkan adalah membersihkan harta gitu ya, membersihkan harta. Berapa persen? Kalau secara anggaran umumnya itu ada 10%. Walaupun secara hitungan kan zakat itu cuma 2,5%, tapi enaknya sih 10% untuk itu mau zakat, infak, sedekah dan sebagainya itu dimasukkan aja anggarannya 10% gitu ya. Untuk membersihkan gitu ya, membersihkan harta kita. Itu anggaran di awal tuh yang paling banget yang harus kita keluarkan adalah zakat, infak, sedekah itu. Paling kalau kita belum haul Teh, maaf, kalau kita belum ya masuk haul ya sebenarnya. Jadi kita sedekah ya atau infak maksudnya. Kalau misalnya Teh kan ada nih yang aku punya cicilan nih, misal kamu punya tanggungan apalah keluarga dan lain-lain, mungkin kayak apakah masih setengah harus 10% atau mungkin boleh di antara 2,5 sampai 10%? Range-nya itu ya kalau secara minimal banget di aturan Islam itu kan 2,5% ya, itu 10% itu yang mungkin maksimal standar atau lebih baik lah gitu ya, kita mau mempersembahkan yang lebih baik untuk Allah ya mangga gitu. Itu pilihan kita ya gitu. Nah, kalau tadi terkait ada cicilan dan sebagainya kan kita sebenarnya untuk anggaran ini kan kita bisa sesuaikan ya, sesuai dengan ya tadi kalau 10% dari gaji enggak, kalau mau 2,5% yang enggak sesuai dengan keinginan lah gitu ya, kalau keikhlasan biar bersih lah gitu ya.
Karena apa? Jangankan Islam, Muslim gitu, di luar sana aja namanya meyakini. Oke. Maaf tadi ada azan dulu. Kita lanjutin ngebahas tentang zakat itu zakat, infak atau sedekah itu 10% ya Teh. Nah, gimana Teh kalau misalnya gini? Kan selama ini ternyata dia tuh baru 2,5 deh, pengen 10% juga lah yang terbaik. Tapi ternyata kayak ada bantu orang tua, bantu banyak orang, mungkin keluarganya, baik dari keluarga suami mungkin atau keluarga istri, yang dia pun yang membantu niatnya sedekah. Apa itu termasuk Teh atau beda lagi tadi? Ya itu kan 10%. Kan kalau standar Islami itu 2,5%. Kenapa 10%? Bisa jadi kan kita sodako, infaknya di luar. Nah, bisa termasuk ke orang tua asalkan niatnya benar sedekah. Kalau misalnya ke lembaga itu mah baiknya mungkin nanti kayak infak ya Teh, yang Infak, zakat, infak lagi biar ada ijab kabul ya sebenarnya Iya. yang akan mengikat. Iya, siap. Oke, baik Teh. Terima kasih. Selanjutnya apa nih Teh? Yang selanjutnya kedua adalah 30% investasi. Oh, 30%. Kenapa gede ya? Gede banget ternyata 30% teh. Ya, karena kan investasi itu ada di bukan sekedar nabung gitu kan, bisa jadi kita tadi investasinya di emas gitu ya. Ada yang mau beli properti gitu. Terus ada dana darurat. Nah, kenapa 30%? Emang kita banyak banget, apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya. Makanya kenapa 30% gitu? Bisa jadi kita menganggarkan tadi untuk investasi tadi, atau enggak buat nabung, dan juga dana-dana lainnya tadi kalau ada yang sakit bisa ngambil dari situ. Kan tadi kata dana investasi properti. Maksudnya properti di sini apa properti yang memang dijual atau misalnya termasuk gak sih kita beli properti untuk di rumah sendiri itu termasuk investasi atau bukan? Bisa. Oh gitu. Untuk dipakai juga investasi. Oh, investasi lah ya itu sebenarnya kan karena bisa dijual ya kalau bisa dijual. gitu Cuma kan itu kan tidak liquid. Kalau liquid bahasa finansialnya liquidnya berarti gampang cair ya. Kalau rumah itu kan lama gitu, apalagi penjual belinya pun tidak mudah kan. Kok investasi jangka panjang lah ya. Iya, jangka panjang. Iya. Jangka pendeknya kan sekarang udah banyak emas, trading ya kayak gitu-gitu lah ya. Hai, kenalkan, ini nama aku Rara, ini anakku. Yang selanjutnya ada 10% untuk bayar cicilan. Bayar cicilan ini ya syukur-syukur ya kalau keluarganya nggak punya utang, tapi ya kayaknya susah banget deh, apalagi pasca pandemi gitu ya, banyak banget lah gitu, sedikitnya ada gitu ya, pinjam meminjam gitu. Jadi ya ini utamakan sekali gitu ya untuk membayar cicilan, apalagi orangnya itu udah nagih, bisa jadi kan itu hak dia ya gitu nagih. Nah, kita utamakan dulu lah kita bayar cicilan ke orang lain. Selanjutnya 50%. 50% buat apa? Biaya kehidupan. Buat makan tadi, buat apa? Ya buat popok. Buat beli pendidikan itu masuknya ke pendidikan. itu ya. Pendidikan itu apa lagi ya? Ya pokoknya untuk sehari-hari kita ya, yang wajib pasti kita keluarkan tiap bulan ya Teh. Bulannya 50%. Karena ya emang tidak bisa dipungkiri pengeluaran kita tuh banyak banget ya gitu. Apalagi sebenarnya semakin naik gajinya malah semakin banyak malah pengeluarannya gitu. Tapi Teh, misal ada yang bilang saya juga belanja itu adalah kebutuhan gitu ya, masuk ke 50%. Enggak ya Teh, itu dilihat dulu kali ya, belanjanya dulu ya. Ya, apa tadi biaya kehidupan, terus tadi ada biaya kehidupan itu belanja bulanan, terus ada yang lain-lainnya gitu. Gimana itu kan kebutuhan gitu ya. Aku beli kerudung tiap bulan tuh Teh, butuh ya. Oke, yakinkah itu kebutuhan gitu mungkin ya Teh? Harus ditekankan lagi gitu ya. Biasanya kan kita membenarkan apa yang mau kita belanjakan gitu ya. Udahlah ini butuh, sehingga tidak disadari ternyata lemari kita tuh penuh. Ternyata itu bukan kebutuhan, ya emang hobi aja gitu, senang aja. Nah, baiknya gitu, apalagi sebagai ibu rumah tangga harusnya bisa
ya gitu, memanage, mengatur atau menahan hawa nafsu gitu ya, menahan hawa nafsu untuk tidak berbelanja gitu, belanja banyak-banyak. Apalagi ya mungkin ini mah sedikit kok, belanjanya nggak banyak, banyak lama-lama jadi bukit gitu. Oke, sip, bentar. Nah, mungkin ada baiknya nggak teh kayak kalau kita membeli sesuatu dulu, apakah itu kebutuhan atau enggak, dikeluarin dulu ya yang udah nggak kepake mungkin ya. Memang udah ngerasa udah nggak kepake, kan kayak ada aku pernah denger ya memang. Sekarang sih kalau lagi belajar, kalau mau beli sesuatu, baiknya dikeluarin dulu gitu selagi itu masih baik, mungkin bisa disedekahkan atau mungkin dijual lagi gitu ya. Betul. Soalnya kan kalau apa barang-barang yang ada di lemari kita atau di rumah kita yang sudah tidak terpakai itu kan jadi mubazir ya. Nanti juga diperhitungkan ya teh. Ya, diperhitungkan ya akhirat itu lebih baik ya itu dikeluarkan, disedekahkan. Apalagi kita udah nggak kepake ya dia nggak kepake tuh maksudnya nggak dipakai gitu, nggak dipakai lagi ya udah dia dikeluarkan saja. Iya. Itu ya. Ya moms, maaf biasa kita kontennya sama anak-anak. Oke, siap. Selanjutnya berarti ya ada budget untuk upgrade diri. Kenapa upgrade diri ini penting ya? Untuk ibu rumah tangga itu apalagi zaman milenial ya penting banget sih gitu. Jangan sampai kata orang tua mah udah nggak ngelanjutin gitu ya, nggak ngelanjutin sekolah. Kan ada yang pendidikannya masih SMP misalkan nggak lulus atau enggak stuck di SMA nggak ngelanjutin lagi. Nah itu nggak usah minder lah, kita masih bisa belajar dengan makanya kita anggarkan ada budget untuk upgrade diri gitu. Upgrade dirinya apa kan bisa jadi walaupun low budget gitu ya, bisa dari YouTube belajar beli masak. kuota ya, bisa buat kuota ya. Nah, beli kuota ya kan, belajar Lewat buku bisa. belajar baca ya. Upgrade diri. Upgrade Upgrade diri itu penting ya. biar buat belajar buat anak juga kan, buat suami, buat keluarga, Buat diri sendiri. Ya, buat diri sendiri. Jadi penting banget lah buat ibu-ibu rumah tangga yang dia itu pengen update ya belajar gitu ya. Ya. Dari Siap. media apa Siap. Oke. ini selanjutnya ada